Berikutnya, Komisi 3 DPR gelar rapat dengar pendapat umum terkait kasus perundungan di SMA Binus Simpruk. Ya, dalam kesempatan ini, korban uraikan sejumlah perlakuan buruk yang didapatkannya. Viralnya dugaan perundungan yang dialami siswa SMA Binus School Simpruk, Jakarta Selatan membuat Komisi 3 DPR memanggil ketiga belah pihak untuk berikan penjelasan, termasuk siswa berinisial RE 16 tahun yang diduga dianiaya hingga alami pelecehan seksual di lingkungan sekolah pada periode November 2023 sampai Januari 2024 lalu. Ketika saya baru pertama kali masuk ke sekolah di bulan November 2023, itu saya sudah mendapatkan bullying secara verbal yang tiada hentinya. Selalu dibully di depan umum, di depan siswa laki-laki, di depan siswa perempuan, bahkan di depan guru. Terdapat sejumlah rekaman video CCTV, di antaranya di kantin di mana pelapor dan satu siswa lainnya terlibat kontak fisik. Korban mengaku dirinya selalu dirundung bahkan mengalami pelecehan seksual. Mereka 20 sampai 30 orang selalu menghampiri saya bersama-sama. Bahkan mereka melakukan pelecehan juga kepada saya di bulan pertama saya sekolah. Di bulan November 2023 terpapar jelas, bahkan saya rasa di CCTV. Tetapi kenapa sekolah tidak pernah mengungkapkan CCTV itu? Kenapa sekolah hanya menunjukkan bukti-bukti atau video yang hanya menguntungkan pihak mereka dan bisa memutarbalikkan semua fakta? Sementara saya hanya anak bangsa yang bisa berharap keadilan dan mewakili para korban bully di luar sana. Saya dari awal, kemaluan saya dipegang-pegang di depan perempuan, di depan laki-laki. Kemaluan saya dipegang, pantat saya dipegang. Di depan kelas, di muka umum. Bahkan banyak CCTV di sana, saya yakin itu pasti banyak CCTV di sana. Di hari kejadian, korban mengaku digiring dari kantin dan dibawa ke toilet oleh belasan orang. Di dalam ia lalu terus diintimidasi oleh siswa berinisial K yang disebut sebagai ketua geng. Lalu sejumlah siswa memukulnya secara bergantian. Dia suruh ketua geng yang berinisial K ini, dia suruh sahabatnya yang berinisial R untuk maju, untuk memukul saya. Ya, dan di sana saya dipukul berulang kali di muka, dan di sana saya melakukan pembelaan agar minimal saya masih bisa melindungi muka saya. ya. Dan saya sangat terancam dan terintimidasi, saya merasa sangat takut ada di toilet itu. Dari awal saya sudah digiring oleh mereka yang jumlahnya ada belasan orang itu dan badan mereka gede-gede. Keterangan korban dibantah oleh kuasa hukum terlapor. Menurutnya yang terjadi adalah kesepakatan untuk melakukan duel antara anak pelapor dan anak terlapor. Tidak ada pengeroyokan, Pak. Jadi sekali lagi tidak ada pengeroyokan. Kita bisa lihat di dalam video tadi yang diputar bagaimana secara sukarela masing-masing murid masuk, kemudian ada kesepakatan di dalamnya untuk melakukan perkelahian 1 lawan 1. Jadi itu jelas di dalam video tadi. Berbicara, berkomunikasi dengan murid lain yang ada dalam video tadi, menyampaikan tantangan atau menyampaikan bahwa ajakan untuk berduel. Jadi perkelahian itu sebenarnya dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh murid-murid itu justru diminta dari anak pelapor untuk adu, untuk duel. Anehnya polisi pun membacakan laporan korban, tapi justru seperti versi keterangan terlapor, bahwa yang terjadi adalah janjian duel bukannya perundungan. Yang dilaporkan adalah peristiwa pada tanggal 30 Januari 2024 di sekolah Binus Simpruk, di mana pada saat itu korban bersama para terlapor yang juga kawan sekolahnya sedang berada di kantin membicarakan pertandingan boxing resmi dua sekolah. Kemudian mereka merencanakan tanding boxing selama 5 detik dan dilakukan tanding antara Muhammad Monijin inisialnya M, kemudian dengan RE di toilet lantai 4. Politisi Demokrat Benika Harman pertanyakan peran kepala sekolah.
yang harusnya melindungi siswa dari perundungan. Dan juga polisi yang seolah tak berpihak pada korban. Mengapa kepala sekolah diam? Kok sepertinya kepala sekolahnya membiarkan anak ini dibully, dikeroyok. Dan bagi saya aneh. Yang aneh ini yang tidak diungkapkan. Kalau bisa diungkapkan yang aneh itu. Bagaimana anak SMA dibully, dikeroyok oleh segerombolan anak yang tidak jelas siapa. Mana polisi? Inilah contoh hukum tajam ke bawah, tajam ke anak kecil, orang kecil, tetapi tumpul ke atas, tumpul ke gerombolan tadi. Jangan sampai hukum lumpuh di hadapan gerombolan itu. Ini contoh advokasi. Sementara politisi Golkar Sari Yuliati peringatkan semua pihak untuk berpegang pada fakta dan berani akui kesalahan. Kita harus benar-benar menempatkan persoalan ini seadil-adilnya. Karena ini adalah tentang masa depan anak-anak kita. Kita tidak boleh memihak atau bahkan mengarang-arang cerita, baik pihak manapun ya, pihak manapun, kita harus benar-benar mendudukan persoalan ini ke yang sebenar-benarnya. Jangan kita ajarkan anak-anak kita praktek-praktek yang tidak baik. Kalau memang anak kita salah, kita bilang salah. Kalau anak kita tidak salah, kita bilang tidak salah. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Kasus dugaan pembulian ini menjadi sorotan publik. Apalagi insiden tersebut berlangsung di lingkungan sekolah elit yang harusnya suguhkan kualitas pendidikan yang baik termasuk perilaku siswanya. Pihak korban berharap 4 terduga pelaku yang dilaporkan segera diproses secara hukum. Tim Liputan melaporkan untuk NET.